Baik Tribuners, kali ini kita akan mendengarkan penjelasan dari Sosiolog Universitas 11 Maret, Bapak Dr. Argyo Dirmatoto. Tanggapannya kali ini mengenai kebijakan pemerintah daerah menuju new normal. Dalam kaitannya, larangan anak-anak hingga lansia untuk masuk ke kebun binatang. Simak penjelasannya berikut ini. Baik, selamat siang Pak Argyo Dirmatoto. Oke. Dirmatoto. Selamat siang Mas Krisa Pradipa ya. Krisa Pradipa. Ya, ini saya dari Tribunnews Pak untuk mewawancarai pakar sosiologi mengenai tanggapan kebijakan-kebijakan dari pemerintah daerah Pak. Contohnya itu kebijakan Pemprov DKI Jakarta sampai Pemkot Solo Pak. Mengenai itu Pak, pembukaan menuju new normal, contohnya pembukaan objek wisata, dan itu dalam waktu dekat ini kan mau dibuka Pak, itu Pak, objek-objek wisata, contohnya seperti kebun binatang, terus Dufan dan Ancol dan lain-lain. Menanggapi hal itu bagaimana Pak dari pakar sosiolog itu berkomentar terhadap kebijakan dari pemerintah? Monggo Pak. Baik, terima kasih ya Mas Krisya ya. Ya karena pandemi COVID-19 ini kan sangat cepat sekali menyebarnya ya Mas di masyarakat. Jadi memang khususnya hal-hal yang terkait dinas pariwisata dan kebudayaan, Pemkab atau Pemkot, kemudian stakeholders terkait, memang ini harus waspada dan tetap berhati-hati. Oleh karena itu untuk pemberlakuan tatanan normal baru atau new normal ini menurut saya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemkab atau Pemkot di setiap kabupaten atau kota serta stakeholders terkait seperti misalnya Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia cabang Surakarta khususnya, atau juga nanti ada hotel, ada objek dan daya tarik wisata, kemudian juga ada restoran, ada warung makan, ada penjual-penjual souvenir dan lain sebagainya, itu memang harus mempersiapkan segala sesuatunya yang terkait dengan tatanan normal baru ini. Karena apa? Karena objek dan daya tarik wisata itu sangat menarik bagi banyaknya kunjungan wisatawan, dan di situ akan banyak sekali menimbulkan nanti dimungkinkan menimbulkan kerumunan seperti misalnya di tempat-tempat tertentu seperti di katakanlah di Keraton Kasunanan, kemudian di Pura Mangkunegaran, atau mungkin di air terjun Grojogan Sewu di Tawangmangu, atau di Candi dan lain sebagainya. Dan itu sangat dimungkinkan itu menimbulkan kerumunan dalam jumlah tertentu. Nah, ini kalau Dinas Pariwisata dan Kebudayaan itu tidak mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, itu pasti nanti penyebaran pandemi COVID-19 itu justru semakin meluas. Nah, apa persiapan yang harus dilakukan di sini? Ya kalau menurut saya pertama harus Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bekerja sama khususnya dengan tim gugus tugas penanganan COVID-19 daerah atau juga dengan rumah sakit rujukan terdekat ini melakukan pelatihan apa istilahnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat pariwisata di level di ranah pariwisata itu melalui pelatihan secara daring, karena nanti kan diharapkan itu transaksi segala sesuatu transaksi diharapkan kalau bisa online. Kemudian bagaimana sarana dan prasarana untuk memberikan pelayanan kepada wisatawan itu diharapkan juga nanti bisa sesuai dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh WHO misalnya
seperti itu. Nah, kalau mereka tidak diberi pelatihan-pelatihan secara khusus, mereka tidak dapat menerapkan hal itu ketika di lapangan nanti. Misalnya katakanlah, oh kalau dulu membuka lift saja dengan tangan, karena tangan apa? Sentuhan tangan itu kan nanti ada banyak sekali yang menyentuh, misalnya di tempat lift tertentu. Nah, itu apa nanti bisa diusahakan dengan kaki dan lain sebagainya. Nah, ketika kita menunggu di lobi misalnya, oh ada tempat atau jarak-jarak yang di kursi yang sudah diberi dengan tanda khusus dengan, oh ini tempat duduk yang dapat diduduki oleh tamu yang sedang menunggu misalnya di lobi misalnya seperti itu. Jadi hal-hal semacam ini menurut saya harus disiapkan dengan matang dan komprehensif oleh Dinas Pariwisata dan juga oleh stakeholders terkait. Nah, selain itu juga mereka kan harus juga melatih pengelola objek wisata itu sendiri, pengelola objek wisata itu sendiri, baik nanti yang berkaitan dengan wisatawan maupun hal-hal yang terkait dengan ODTW itu sendiri. Ya, jadi hal-hal semacam ini harus diberi pengetahuan dulu, bila perlu dengan hal-hal yang berbau teknis dan panduannya, Mas. Ya, teknis dan panduannya. Nah, makanya pengelola objek pariwisata itu sudah harus diberi sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi tentang pentingnya protokol kesehatan penanganan COVID-19, terutama saat menerima kunjungan wisatawan itu sendiri, ya, misalnya harus menggunakan masker, yang tidak boleh menggunakan masker itu tidak diperkenankan misalnya. Jadi hal-hal semacam ini, peraturan-peraturan ini juga harus disiapkan oleh pengelola ODTW itu sendiri. Nah, ini kalau tidak dilatih, mereka tidak dapat menerapkan atau melakukan hal-hal semacam itu. Misalnya wajib menyediakan hand sanitizer atau tempat cuci tangan dan lain sebagainya dengan menyediakan sabun, kemudian juga membatasi pengunjung bila perlu, karena pengunjung di tatanan new normal itu kan semacam masa transisi, itu tidak akan dimungkinkan wisatawan diperkenankan boleh datang dalam jumlah yang banyak langsung atau bagaimana. Misalnya katakanlah, oh kalau di Juruk itu selalu ada katakanlah event-event tertentu. Nah, itu kan tentu Taman Satwa Tarun Juruk kan tentu tidak diperkenankan melakukan kegiatan-kegiatan semacam itu yang mengumpulkan banyak wisatawan. Nah, ini kan riskan atau berisiko tinggi nanti menularkan COVID-19. Ya, nah, ya, kemudian Pak, ya. juga artinya ya ada batasan-batasan tertentu. Ya. Ya, ada batasan tertentu. Ya, benar, Mas. Iya, lalu ini Pak, untuk menyoroti ini Pak, kebijakan seperti halnya objek wisata nanti kan dibuka Pak nanti ya. Seperti di Jakarta, lalu di Solo juga itu nanti dibuka. Tapi ada aturan begini Pak, ada aturan bahwa anak-anak dan lansia itu dilarang masuk. Itu bagaimana Pak tanggapan dari Bapak untuk menanggapi kebijakan seperti itu Pak? Padahal kan objek wisata seperti kebun binatang kan itu untuk anak-anak, untuk keluarga. Tapi justru anak-anak dilarang masuk nanti saat tengah pandemi. Kebijakan itu seperti apa Pak? Kalau menurut saya memang kita harus dapat katakanlah membatasi diri kita dulu. Ya, kita juga harus bisa mengedukasi kepada anak-anak kita. Oh, begini, Dek, COVID-19 itu seperti ini. Jadi jangan dululah kita pergi ke tempat objek dan daya tarik wisata karena nanti di sana nanti akan banyak virus yang menyebar dan lain sebagainya. Jadi edukasi, sosialisasi seperti ini kepada anak-anak dan lansia menurut saya sangat penting sekali. Jadi bagaimana orang tua mengedukasi anak-anak. Tetapi di satu sisi memang ini sangat dilematis ketika itu justru ODTW yang
notabene itu wisatawannya adalah anak-anak misalnya, ya. Jadi kan ini sangat dilematis karena apa? Karena mereka memperoleh pendapatan justru dengan kedatangan wisatawan anak-anak itu sendiri. Nah, kalau begitu menurut saya alangkah baiknya kalau ODTW tersebut juga telah menerapkan protokol kesehatan penanganan COVID tadi. Misalnya menggunakan masker, menjaga jarak, dibatasi pengunjungnya, dan lain sebagainya. Itu kemudian tetap disediakan tim medis di dekat situ misalnya. Itu saya pikir penting sekali untuk pelayanan kepada wisatawan, Mas. Ya, oke. Ya. Untuk ini Pak, apa namanya? Cukup bisa mendengar? Bisa mendengar. Terus satu lagi Pak, mungkin gimana? Dari kebijakan anak-anak dilarang masuk mungkin di di tempat wisata seperti kebun binatang nanti, itu dampak sosialnya seperti apa Pak bagi anak-anak atau mungkin keluarga itu mungkin? Oke. Nah, kan anak-anak dan keluarga selama ini kan sudah mendapatkan isolasi diri dan isolasi mandiri ya di rumah. Ya, mereka work from home, sekolah dari rumah, itu tentu mengalami kejenuhan ya. Jadi salah satu bentuk upaya untuk mengatasi tersebut, kejenuhan dan kebosanan itu, mereka kan juga ingin melakukan kunjungan ke ODTW tertentu yang disenangi atau yang mereka merasa tertarik kepada ODTW tertentu seperti kebun binatang misalnya. Nah, di sini tentu sebuah keluarga itu akan banyak mengalami kejenuhan dan kebosanan, bahkan nanti bisa mengalami juga seperti apa istilahnya kalau di dalam dunia psikologi sosial. Jadi ada apa istilahnya kayak iritasi sosial mungkin ya. Jadi jadi ini karena upaya mereka untuk berinteraksi sosial itu sudah dibelenggu, sudah dipotong oleh ketentuan-ketentuan ini tadi. Sehingga apa? Sehingga mereka kemudian mencari alternatif tertentu untuk mengatasi hal tersebut dengan melakukan, katakanlah, piknik misalnya, dengan seluruh anggota keluarga. Tapi kalau menurut saya, kalau keluarga tersebut tetap mengedepankan protokol kesehatan, saya pikir tidak masalah ya. Jadi ini kita harus tetap hati-hati dan waspada, Mas. Iya. Ya. Terima kasih Pak Argio Dermatoto, dosen sosiologi UNS. Terima kasih atas waktunya siang ini. Semoga bisa berjumpa lagi di lain-lain hari. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama Mas Risha. Ya, sampai ketemu lagi. Terima kasih. Sama. Baik Tribuners, itulah tadi penjelasan dari sosiolog Universitas 11 Maret, Bapak Dr. Argio Dermatoto, mengenai kebijakan pemerintah daerah menuju new normal. Dalam hal ini, larangan anak-anak hingga lansia masuk ke kebun binatang. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.